Aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ida Zahra, kebetulan yang akan mendampingi kamu pada sesi konseling hari ini. Aku juga punya kenal kamu di dekat. Jadi nama kamu siapa? Nama aku Atariana Ika. Biasanya dipanggil siapa? Lia. Oke, Lia. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik banget. Alhamdulillah baik. Kayak terlihat segar gitu ya, semangat Banget. Oh, semangat banget. Oke, iya, dia tahu konseling ini dari siapa ya, kamu tahu? Oh, dari teman. Oh, dari teman. Kalau konseling sendiri dia tahu nggak sih konseling itu apa? Enggak, belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Jadi ini ya, jadi konseling itu tempat untuk dia bisa bercerita apa yang dia rasakan. Oke, saya harap juga dia bisa dengan sukarela untuk bercerita apa yang dia rasakan tanpa takut untuk diketahui oleh orang lain. Karena di sini kita sama-sama merahasiakan apapun yang dia ceritakan. Dan saya harap juga dia bisa mengikuti kegiatan konseling hari ini hingga selesai agar sesi konseling hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ya kita mempunyai waktu selama 30 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling. Jadi apa masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke, kita lanjut kali ya. Jadi apa yang dia rasakan akhir-akhir ini yang ingin dia ceritakan? Yang dia rasakan sekarang akhir-akhir ini adalah dia itu masih bingung untuk menghadapi orang yang silent treatment. Gimana ya Kak caranya? Dia tuh nggak selalu penasaran untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi dia sekarang lagi belajar untuk menghadapi orang-orang yang ada dan treatment gitu ya. Jadi dia ingin tahu caranya gimana untuk menghadapi orang yang treatment. Biasanya kalau misalkan orang silent treatment gitu ke dia biasanya ngapain gitu untuk kayak menghadapi orang yang gitu? Dia kayak inisiatif untuk mulainya dari dia bilang perasaannya tuh sekarang kayak gini loh, kayak dia mengutarakan gitu. Nah maksud dia biar si teman dia ini atau lawan bicara dia ini kayak connect gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi keren. Jadi dia tuh pengennya paham gitu ya yang mana bicaranya gitu. Oke, jadi setelah dia bilang kayak gitu, mereka nggak ada kasih respon apapun gitu kayak kasih respon apa gitu. Rasanya cuma kayak dia cuma mendengarkan apa yang dia utarakan. Itu Padahal dia sudah berusaha yang coba dibicarakan gitu. iya benar. Udah itu sudah dia coba. Jadi menurut dia apa yang coba cara yang bisa dilakukan agar dia tuh bisa mau gitu ngomong gitu untuk kalian gitu. Apa ini? Jadi apa hal yang ingin dia coba lakukan lagi dia mencoba itu agar lawan bicaranya itu nggak sering kayak mau berbicara kalau apa. Udah mentok Kak, udah mentok lagi caranya gimana selain aku mengutarakan duluan gitu. Jadi makanya ini sering lihat ada nggak cara lain selain itu gitu. Jadi kalau misal menurut dia nih gimana sih kalau misalnya ini Kalau menurut dia ya mungkin mereka itu tidak ingin menyakiti hati si lawan bicara ini mungkin karena dia sendiri kan juga pasti punya kesalahan gitu kan. Tapi kan dia kan sudah mencontohkan nih, dia utarakan gimana sikap dia ke dia, tapi dia tuh nggak mau mengutarakan gimana caranya dia tuh harus menghadapi dia itu maunya gimana gitu loh. dia kayak sedang coba bicarakan kayak gimana sih caranya agar biar kamu tuh nggak bisa biar kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Coba dia
dia untuk ngomong ke dia dan baik-baik. Aku harus gimana biar kamu tuh gak terus-terusan kayak apa gangguan dari kita gitu. Sebenarnya dulu udah pernah lihat kawan seperti itu ya Pak, dengan persis dalam kata-kata kakak. Tapi dia ngomongnya kayak ya udah, aku tuh bisa aja loh, aku tuh bisa aja. Tapi seolah-olah itu tuh kayak berlawanan sama apa yang dia utarakan Kak. Kan kita kan tahu baca gerak-gerik orangnya kalau dia nggak bilang sama kita gitu kan. Jadi benar-benar kayak dia tuh kayak udah greget gitu sama orang seperti itu. Jadi dia kayak memendam kesalahan yang sudah lama karena dia terus-terusan kayak gitu dan benar-benar nggak mau berbicara lagi. Langsung aja video bukan nanti. Oke, Aku udah mengatakan itu. Jadi sebenarnya ada nih. Oke, yang silent treatment sama Nia ini berarti perempuan atau laki-laki ya? ya ini rata-rata laki-laki. Oh, rata-rata laki-laki ya. Spesifiknya ini. Spesifiknya itu siapa kalau ini? Kalau itu keluarga sih Pak. Lebih ke ayah ya, ayah dari ayah sendiri juga. Jadi dia sangat kecewa. Kecewa karena itu Pak. Beliau ini istilahnya gini, kalau beliau itu melakukan kesalahan, kenapa dia tidak jujur gitu, tidak apa ya, menceritakan secara detail gitu ke anak-anak. Kan menurut dia kejujuran itu kan nomor satu. Kalau beliau jujur, mungkin kami bakal bisa menerima, oh berarti alasan beliau itu kayak gini-gini loh sebenarnya. Dan sampai detik ini, sekarang ini, itu tuh sama sekali nggak ada apa ya, penerimaan seikhlas itu untuk menerima, karena beliau ini tidak menceritakan itu secara detail tentang kesalahan beliau, tentang kehidupan yang beliau rasakan sekarang ini gitu. Jadi dia harapnya akhirnya ini jujur gitu ya, menceritakan apa yang selama ini dia rahasiakan, bukan semuanya kita selesaikan. Jadi dia ini ada satu teknik namanya teknik berkosong, di mana dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia sampaikan kepada ayah dia yang selama ini dia pendam, bisa dia sampaikan agar emosi-emosi dia itu bisa terselesaikan. Apakah dia setuju? Setuju. Oke, baik. Boleh pindah ke sini? Nggak apa. Oke, baik. Jadi kan di sini kan ada satu kursi kosong yang sudah terlihat. Dia anggap saja hidup ini adalah dia, apapun yang ingin dia sampaikan dari hati terdalam, apa yang selama ini dia pendam itu bisa semuanya dia sampaikan kepada ayahnya dia. Apapun yang membuat dia selama ini memendam semuanya bisa dia sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Anggap ini adalah dari ayah dia. Sedang memakai baju yang sering dipakai. Jadi bisa membacakan ini. Ayah jujur, sebenarnya kan kakak tuh belum ikhlas dengan apa yang terjadi. Jadi coba ayah jelaskan ke dia sejujur-jujurnya dengan apa yang ayah udah lakukan selama ini, selama bertahun-tahun ini.
daripada ayah pendam sendiri, ayah nggak menceritakan itu, dan itu akhirnya membuat dia tambah nggak ikhlas, membuat kakak tambah nggak ikhlas. Jadi lebih baik ayah ceritakan aja sekarang. Mungkin dengan cara ini kakak bisa maafin ayah dengan sepenuh hati kakak. Lagi udah sampai sana dan terkenal masih ada yang Kalau misalnya ayah nggak mau cerita ke kakak, mungkin maafkan kakak kalau misal kakak sampai sekarang belum bisa menghargai ayah sepenuhnya, walaupun ayah berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil hati anak-anaknya, karena kami terlalu kecewa dengan ayah. Nah, tadi kan dia sudah menyampaikan pesan dia apa yang dia sampaikan kepada ayah dia yang selama ini dia sekarang dia coba memposisikan dirinya itu sebagai anak dia sekarang. Dia coba bagaimana reaksi anak dia atau bagaimana respon anak dia kalau misal dia berbicara seperti itu. bisa mungkin. Coba ya. Kalau dia nggak mau utarakan gimana? Maksudnya dia nggak mau cerita gitu, tapi kayak dia minta maaf aja kalau si ayahnya dulu. Dari pandangan dia bagaimana ayah dia respon ayah dia itu cara dia akan berbicara seperti itu. Dia memposisikan diri sebagai ayah dia. Itu bagaimana? Kak, maafin ayah ya untuk yang lalu-lalu dan yang sekarang. Mungkin ayah nggak akan bisa untuk menceritakan itu, karena menurut ayah tidak usah dipikir-pikir. Ayah sekarang lagi berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi doain ayah biar ayah lebih baik lagi ke depannya. Ayah tahu mungkin kakak sangat kecewa dengan ayah, tapi ayah akan berusaha buat lebih baik untuk memperbaiki semuanya. Mungkin seperti itu. Lagi Udah tahu, udah sudah cukup itu aja. cukup. Jadi kita sudah mencoba untuk mengutarakan apa yang dia rasa, dia sampaikan kepada dia. Itu kan juga tadi dia juga sudah memposisikan diri sebagai ayah dia, bagaimana respon ayahnya ketika dia menyampaikan seperti itu. Oke, sekarang di sini apa kegiatan dia? Kalau menurut dia, untuk di depannya dia akan mengikhlaskan semuanya jika ayah berkata seperti. Tapi kalau ayah berkata yang seperti tadi, mungkin di kedepannya dia akan tetap tidak respect sama dia, sama beliau. Mungkin menghargai beliau itu sangat susah hidup dia. Apakah juga ini coba mengutarakan lagi dengan cara tadi, dengan cara yang mungkin ayah dia bisa menerima, bisa ingin untuk menceritakan semuanya? Enggak, udah habis masanya untuk membicarakan. Jadi harapan dia itu apa untuk semuanya ini? Harapan dia cuma kalau sebisa mungkin ayah jujur aja. Kalau beliau nggak jujur, nggak menceritakan secara detail apa yang dia lakukan,
itu tetap dia tetap kokoh dengan ayat yang Iya tadi bilang kalau misal ayah dia itu kan orang yang misalnya gitu ya. Iya. Dia juga ingin ayah dia itu berkata jujur. Tapi dia tidak ingin lagi untuk membicarakan itu kepada ayah dia. Itu gimana? kalau menurut dia kak gini, kan kita itu ada masanya kesabaran gitu kan, masanya kita itu kesabaran. Jadi kalaupun beliau walaupun dia tidak mungkin lagi, setidaknya dia berharap dia itu langsung mengucapkan aja tentang dia lagi. Tapi dia bilang kalau ayah dia itu orangnya sangat terima, tidak akan bisa mengutarakan kalau dia tidak mau berusaha lagi untuk memperbaiki semuanya. Dia ingin terus mengundang semua kesalahan yang dia tidak menuntaskan hingga dia sudah nanti di masa depan dia masih ingin terus mengundang kesalahan itu dan itu pada ayah dia mau. Dia nggak mau. Enggak mau. Jadi di sini dia mau berbicara kepada ayah. Iya, mungkin suatu saat nanti. Berbicara dia bisa untuk bicara apa yang dia rasakan untuk memperbaiki semuanya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Alia sudah datang hari ini. Sekian untuk hari ini.